shoulder into it. It's on its way. She knows I'm here. Selamat malam pramal semua. Ada film baru lagi nih. Judulnya Fear Below. Nyeritain tentang sekelompok penyelam profesional yang disewa buat nemuin mobil van yang tenggelam di sungai. Tapi mereka malah berhadapan sama hiu banteng yang super ganas. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini berlatar di Australia tahun 1946 ya. Ada segeng kriminal yang baru aja habis nyuri emas-emas batangan dari bank. Tapi di perjalanan pelarian mereka ngindarin binatang yang ada di tengah jalan. Rem mobil van-nya blong, jadi nyemplung ke sungai. Bull, si bos, marah banget sama Dwight yang tadi nyetir mobil van-nya. Diabisin tuh langsung. Itu jasadnya si Dwight ketarik gitu loh. Oke, scene pindah nih ke si Dog Diving Company, kelompok penyelam profesional gitu. Tapi mereka lagi struggle banget tuh, gagal dapetin 3 kontrak kerjaan. Ini si Bull sama anak buahnya datang ke situ, mau nyewa penyelam-penyelam buat ngambilin mobil van-nya. Si Bull minta jangan banyak tanya dan kontrak kerja ini nggak boleh dicatat di pembukuan. Karena butuh banget pemasukan, akhirnya disetujuin sama Ernie, si owner perusahaan itu. Oke, singkat cerita mereka udah sampai nih di sungainya. Bull sama anak buahnya udah nunggu mereka. Nyebelin banget sih Bull. Ngeliat si Clara cewek dan si Jimmy orang kulit hitam jadi direndahin sama dia. Tapi setelah mereka nyeritain latar belakang dan keahlian mereka, baru deh tuh, diem dia. Sementara mereka lagi siap-siap, si Bull bilang ke anak buahnya, begitu kerjaan ini selesai, penyelam-penyelam itu bakal langsung diabisin sama dia. Ini Clara sama Jimmy udah mulai nyelam, nyari mobil van-nya. Mana butek banget lagi, jarak pandang jadi pendek banget. Sekarang mereka sampai di kedalaman sekitar 5 meteran. Mereka ngerasa kayak ada sesuatu yang besar baru aja lewat di dekat mereka. Mereka nggak tahu itu apa, nggak kelihatan sama sekali. Mereka lanjut jalan, dan akhirnya ketemu juga tuh mobil van-nya. Clara ngasih tahu Ernie, mobilnya miring, jadi butuh derek buat ngeluarinnya. Tapi kata si Bull, dia cuma butuh barang-barang yang ada di situ aja, mobilnya sih enggak. Pintu belakangnya masih kekunci. Jimmy mau ngambil kuncinya yang masih nyantol di kunci kontak. Si Clara tetap di situ, nunggu Jimmy. Tiba-tiba ada yang nabrak dia. Panik banget tuh, si Clara coba ngeliat ke sekitar. Tapi tiba-tiba dicaplok itu helm selamnya. Clara jadi kebawa sama tuh hiu. Sampai akhirnya selang oksigennya putus. Baru deh tuh helmnya si Clara kelepas dari mulut hiunya. Ini si Jimmy berhasil nemuin si Clara yang udah pingsan. Jimmy minta Ernie buat narik mereka keluar dulu. Begitu sampai di darat, untungnya gak lama si Clara sadar. Di baju selamnya si Clara ada potongan gigi hiu. Si Bull bingung, kok di sungai ada hiu? Dikasih tahu deh tuh sama si Ernie kalau itu hiu banteng yang bisa hidup di air tawar juga, terutama yang betina. Dia nyari tempat aman di sungai buat ngelahirin dan ngebesarin anak-anaknya sebelum balik ke laut. Yang jadi masalahnya, hiu banteng itu terkenal agresif banget, bahaya. Ernie gak bakal mau lanjut kerja kalau tuh hiu masih ada di situ. Akhirnya si Bull mau coba nyari nelayan dulu tuh buat bantu nangkep hiunya. Malam itu, Clara makin ngerasa ada yang gak beres. Dia minta Ernie batalin aja kontrak kerja ini. Tapi Ernie nolak. Dia takut, kan belum tentu ada tawaran kerjaan lagi dalam waktu dekat. Ini udah besok paginya nih. Ada polisi yang datang. Dimintain keterangan deh tuh si Bull. Dia ngakunya cuma mobilnya aja yang tenggelam, gak ada korban jiwa. Ya udah, si polisi cuma ngingetin buat hati-hati, soalnya ada hiu di sungai. Gak lama dari si polisi pergi, datang tuh si Bob, nelayan yang katanya jago nangkep hiu. Tapi katanya dia butuh 2 sukarelawan buat bantu dia. Ya udah, Jimmy ngajuin diri,
karena si Clara nggak dibolehin. Sementara si Bull nunjuk si Sound. Nah, udah mulai dipancing nih hiunya biar datang. Gak lama, tuh hiu nyaplok umpan di pancingannya. Pas ditarik, putus. Pas siripnya kelihatan, Jimmy nyoba nembakin, tapi gak kena-kena. Tuh hiu nabrak perahu mereka dari bawah. Terus ngilang lagi. Tiba-tiba perahunya ditabrak lagi. Dan kali ini kenceng banget sampai pada nyemplung. Jimmy sama Sound berhasil naik lagi, sementara si Bob masih kesusahan mau naik. Gak sempet, hiunya keburu balik lagi. Langsung dihap itu si Bob. Jimmy sama Sound langsung buru-buru balik ke daratan. Mumpung hiunya lagi sibuk makan kan. Di sini Ernie mau lapor polisi karena si Bob tewas, tapi dilarang sama Bull. Ernie gak mau lanjut, mau batalin aja tuh kontrak kerjanya. Gak segampang itu. Bull langsung nodong dia, ngancem dia biar mau ngelanjutin kerjaannya. Ernie ngancem balik, mau ngasih tahu apa isi petinya atau mereka yang ngecek sendiri nanti. Akhirnya di situ si Bull ngaku kalau isinya itu emas batangan hasil curian. Tapi ya nggak bisa apa-apa lagi kan? Mereka terpaksa harus tetap ngelanjutin kerjaan ini. Sekarang mereka bikin alat angkut buat bawa peti-petinya keluar. Nah nanti hiunya bakal dialihin pakai umpan di sisi yang lain. Oke, mulai dipancing lagi nih. Si Janus, anak buahnya Bull, yang disuruh mantau. Sementara itu, Ernie sama Jimmy juga lagi siap-siap buat nyelam. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya dicaplok tuh umpannya. Selagi tuh hiu sibuk makan, Ernie sama Jimmy ngangkutin peti-petinya. Mereka harus buru-buru, karena tuh hiu udah selesai makanin umpannya. Nah, udah selesai nih. Pas ditarik pakai mesin derek, macet mesinnya, keberatan. Mereka harus ngurangin peti-petinya dulu. Tapi hiunya udah mulai ngintai mereka. Daddy, I think she's back. Udah bisa nih sekarang. Sambil nunggu, Ernie sama Jimmy disuruh berlindung di dalam mobil van-nya. Alah, segala nyangkut lagi. Mau gak mau, Ernie sama Jimmy harus benerin ke situ dulu. Walaupun cukup susah, akhirnya bisa tuh berkat kerja sama. Put your shoulder into it. It's free. Pas mereka mau balik ke mobil van, tiba-tiba tangannya si Ernie kena gigit. Jimmy langsung nusuk tuh hiu biar dilepas gigitannya. Abis itu Jimmy minta Clara buat narik si Ernie biar dia yang lanjutin. Padahal udah dikit lagi sampai ke daratan, tuh hiu datang langsung nyaplok si Ernie. Oh my God. Ernie. Ditusuk-tusuk pakai pisau tuh sama si Ernie dan dilepasin lagi. Dengar ada yang gak beres, Jimmy juga akhirnya naik dulu ke daratan. Peti-petinya udah aman tuh. Ernie juga berhasil ditarik lagi. Tapi dia terluka parah. Ngeselin banget dong. Si Bull sama anak buahnya gak ada yang peduli. Karena udah sekarat, Ernie gak bisa bertahan. Dia akhirnya tewas. Saking keselnya, Jimmy mau ngabisin mereka. Si Janus malah nantang. Gak pakai babi bu, dilempar tuh pisaunya ke si Janus. Come on! Jago loh ternyata si Jimmy. Bull marah, dia mau nembak si Jimmy, tapi dihalangin sama Clara. Diancam, kalau Jimmy tewas, kan sisa peti-petinya nggak bisa diambil. Ya udah, itu 10 petinya dilanjut besok, karena sekarang udah mau malam. Nah, udah besok paginya nih, Clara sama Jimmy disuruh lanjutin kerjaannya. Tapi hari ini, Clara yang mau nyelam, gantiin si Jimmy. Udah nih, udah sampai si Clara di mobil van-nya, dan langsung ngemasin peti-petinya. Pas peti-petinya udah mulai ditarik, hiunya datang lagi ke situ. It's on its way. She knows I'm here. Clara buru-buru masuk ke dalam mobil van-nya. Dia ngumpet sampai tuh hiu bosen. Di situ si Clara nemu pistol. Lumayan tuh ya buat jaga-jaga. Ini Clara lihat hiunya udah pergi. Tapi tiba-tiba Clara langsung keluar. Hiunya kejebak di dalam situ. Hiu kan nggak bisa berenang mundur. Ditutup tuh pintu belakangnya, diganjel pakai batang kayu. Clara sama peti-petinya udah aman. Clara nyuruh Jimmy amanin pistol diikat pinggangnya. Setelah Clara selesai ngelepas perlengkapan selamnya, dia ambil lagi pistolnya.
Sekarang mereka disuruh masukin jasadnya si Ernie ke perahu. Kata si Bull mau dibuang ke laut buat ngilangin jejak. Belum sempet jalan, polisi yang kemarin itu datang lagi. Ketahuan tuh, pistolnya si Janus sama si Bull disuruh jatuhin. Tapi tiba-tiba tuh polisi sempet nembak si Sound sebelum akhirnya dia juga tewas ditembak sama si Bull. Clara berhasil ngeluncutin pistolnya si Bull. Kabur tuh dia. Abis itu Clara juga nembak si Janus yang lagi gelut sama Jimmy. Tapi ketembaknya nggak fatal. Janus nyerang si Jimmy lagi. Duh, pelurunya habis lagi. Clara ngambil helm selamnya buat mukul kepala si Janus. Karena ngelihat si Bull datang, bau senapan, Clara nyuruh Jimmy masuk ke air. Tapi mereka nggak tahu, tuh hiu udah berhasil ngejebol pintunya. Bull pakai perahu nih. Dia nungguin mereka keluar dari air. Ini Jimmy mau coba ngalihin perhatian si Bull, biar si Clara bisa ngedeket ke perahunya. Tapi sayang, kakinya kena tembak. Ngeri banget dong, darahnya mancing tuh hiu kan? Clara udah deket di perahunya, langsung digoyangin, biar si Bull kecemplung. Sementara Clara nahan si Bull, Jimmy berenang balik ke daratan. Nah kan, hiunya dateng kan tuh. Jimmy langsung ngasih tahu Clara. Clara berhasil naik ke perahunya dan balik ke daratan. Dia buru-buru ngambil pistolnya si Sound. Pas banget tuh si Bull sampai ke pinggiran. Tapi dia nggak nembak. Dia nunggu sampai tuh hiu yang nyaplok si Bull. Di akhir scene, cuma mereka berdua yang selamat. Mereka masih tetap ngelanjutin bisnisnya si Ernie. Sampai di suatu hari ada tamu dari bank sama pengacara yang ngurus harta warisannya si Ernie. Katanya dia sempat nulis wasiat yang isinya dia ngewarisin semua hartanya ke si Jimmy. Dan ternyata nggak cuma itu, si Clara juga dapat hadiah dari bank sebesar 2.500 pound sterling atau sekitar 55 jutaan rupiah lah ya. Karena dia ngembaliin emas-emas batangan curian itu ke bank. Wah. Ya, itu tadi alur cerita dari film Fear Below. Seru banget kan film hiu yang ini? Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.